Aku. Oh, udah masuk kan? Udah. Udah lah, mulai lah, Nak. Yang dua lagi nggak ada dong. Wait, siapa yang mau lagi baca aja LKS tuh, ha? Siapa yang belum pernah jadi pemateri? Iva, kau pemateri, Iva? Ya, aku materi yang Sumatera. Oh, oke. Sabila? Oh, Faradila udah. Salwa, kau udah dapat materi nggak? Udah. Gopin. Siva tadi lah pemateri itu, ha? Udah mulai aja dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iva Inai dari kelas 12 IPA 2 akan membacakan materi tentang perkembangan dakwah Islam di Indonesia, tepatnya di Sumatera. Di sini saya akan membahas kerajaan yang pertama Kerajaan Perlak, yang kedua Kerajaan Samudra Pasai, dan yang terakhir Kerajaan Aceh. Kerajaan Perlak ini mungkin sedikit asing, kurang dibahas di dalam teks atau di dalam pelajaran sekolah. Ada beberapa pendapat dari sejarawan yang mengatakan bahwa sebenarnya kerajaan pertama itu bukan Samudra Pasai, tetapi Kerajaan Perlak. Itu dibuktikan dengan Kerajaan Perlak ini berdiri pada abad 9 hingga abad ke-13. Saya akan membahas yang pertama, pengantarnya saya akan membahas 4. Yang pertama lokasi. Lokasi di mana sih sebetulnya Kerajaan Perlak ini? Dan ini berada di Perlak, bagian Aceh Timur. Selanjutnya wilayah-wilayah ini merupakan sampai mana penyebaran agama yang disebarkan oleh kerajaan tersebut. Penyebarannya ini itu hampir seluruh provinsi Aceh. Selanjutnya sumber atau peninggalan. Beberapa peninggalannya di antara lain naskah-naskah Melayu seperti Idratul Haq, Kitab Tazkirah. Selanjutnya silsilah ningrat. Yang pertama ada Alaidin Abdul Aziz, merupakan pendiri ataupun pembangun. Yang selanjutnya adalah Alaidin Abdurrahman, dan yang terakhir ada Makdum Johan. Makdum ini punya anak, yaitu akan dinikahkan dengan Sultan Malik Al-Saleh, merupakan
pendiri Samudra Pasai. Jadi antara kerajaan Perlak dan Samudra Pasai itu tuh ada hubungannya. Selanjutnya kehidupan pada masa kerajaan Perlak. Pertama, ekonominya di sini nih perdagangan, yang dimana pada masa itu tuh udah menggunakan sistem non barter, yang berarti sudah ditemukan mata uang. Mata uangnya ini berupa dirham atau pertukaran emas gitu. Selanjutnya, agama yang disebut dan Perlak ini Islam Sunni dan Islam Syiah. Di antara dua ini terdapat konflik di antaranya, namun ujungnya tetap yang menang Islam Sunni. Akhir kerajaan dari kerajaan Perlak ini seperti yang saya bilang tadi, anak dari Makdum Johan menikah dengan Sultan Malik Al-Saleh, yang berarti kerajaan ini bukan runtuh gitu, tetapi diubah namanya atau berlanjut menjadi Kerajaan Samudra Pasai. Yang kedua, Kerajaan Samudra Pasai. Ini berdiri dari abad 13 sampai abad ke-16. Pengantar sini saya akan membahas 4 aspek lagi. Yang pertama, lokasi. Lokasi itu berada di Lok Sumawe di Aceh Timur, yaitu berada di antara Sungai Pesaungan dan Pasai. Wilayahnya berada di Aceh, wilayah penyebarannya di Aceh dan sekitarnya. Sumber atau peninggalannya, pertama ada kitab sejarah Melayu terkait Raja Pasai, dan juga ada berita asing dari orang luar negeri, yaitu Marco Polo, yang merupakan saat itu dia sedang mengelilingi dunia, dan ia singgah di pelabuhan Samudra Pasai, dan situ dia mengatakan dan menulis bahwa ada sebuah kerajaan yang tentram, dan orang di sana rata-rata bajunya baju kurung gitu. Selanjutnya, silsilah menguasai, jadi saya akan membahas sedikit saja. Pendirinya Sultan Malik Al-Saleh, yang sekaligus juga raja pertama. Dan kerajaan Samudra Pasai ini sempat dipimpin oleh seorang ratu, yaitu Ratu Asia. Kehidupan pada masa Samudra Pasai ini sama seperti tadi, perdagangan, dan dia juga mengambil pajak pelabuhan, karena dia kan berada di antara sungai. Agamanya agama Islam, dan akhir kerajaannya ini tuh dia diserang oleh Portugis. Yang ketiga, Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh berdiri pada abad ke-15 sampai abad ke-20. Lokasinya itu berada di Banda Aceh, dan wilayah penyebarannya tuh cukup luas di sekitar si Banda Aceh, lalu Semenanjung Malaka, dan sekitar pesisir Sumatera Utara. Sumbernya tuh atau peninggalannya tuh ada sejarah Melayu, Masjid Baitur Rahman yang di Aceh, dan beberapa makam pemimpin dari kerajaan tersebut. Silsilahnya, pertama ada Ali Mukhayyad Shah, yang sekaligus juga penemu kerajaan dan juga raja pertama. Selanjutnya ada Iskandar Muda, yang dimana dia ini memimpin dan membawa kemajuan kepada kerajaan tersebut. Dan pada masa pemerintahan Iskandar Muda ini juga dia membangun Masjid Baitur Rahman. Dan yang raja terakhir, Iskandar. Kehidupan pada masa ekonominya itu perdagangan dan perkebunan lada. Agamanya Islam Sunni, dan akhir kerajaan ini raja kesultanan Sultan Iskandar Tani ini tuh sedikit membawa kemunduran pada kerajaan Aceh. Terus terdapat perang antara Teku dan Tengku, di mana Teku ini nih seperti agamawannya, dan Tengku ini nih jadi terdapat konflik yang menyebabkan salah satu faktor dari runtuhnya kerajaan ini. Dan terakhir adalah adanya perang Belanda, karena pada tahun pendirian, pada masa-masa kejayaan Aceh ini, kerajaan Aceh itu Belanda sudah mulai masuk ke dalam Indonesia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfa Okta akan menjelaskan tentang Maluku dan sekitarnya. Islam masuk dan berkembang di Maluku antara tahun 1400-1500 Masehi, abad ke-15.
dibawa oleh para pedagang muslim yang dari Pasai, Malaka, dan Jawa. Mereka yang sudah beragama muslim, banyak yang ke pesantren di Jawa Timur untuk mempelajari Islam. Adapun raja-raja yang masuk Islam itu yang pertama ya Ternate yang bergelar Sultan Mahrum, yang kedua ada Sultan Zainal Abidin yang sangat besar yang menyiarkan Islam di Kepulauan Maluku, Papua, dan bahkan sampai Filipina. Yang ketiga ada Raja Tidore yang bergelar dengan nama Sultan Jamaluddin. Yang keempat itu ada Raja Jailolo yang berganti nama Sultan Hasanuddin, dan yang terakhir Raja Bacan masuk Islam dan bergelar Sultan Zainal Abidin pada tahun 1950. Selain Islam berkembang di Maluku, Islam juga masuk di Papua yang disebarkan oleh para pedagang, para mubalik yang berasal dari Maluku. Daerah-daerah Papua yang dimasuki Islam itu adalah Miso, Jalawati, Pulau Gebe, dan Pulau Wageo. Sekian dari saya. Ya kenapa? Ya kalau nggak ada orang ngapain kayak mana gitu? Kamulah nak yang ngapain, moderatornya yang gantikan. Satu pulau nih, satu lokasi mesti satu orang gitu. Kemarin waktu IPA 3 aja satu orang itu 2, bahkan ada yang 3 kayak Lani bahkan 3 gitu. Kayak ini kan orangnya nggak jelas juga gitu kan. Jadi gimana? Kalau nggak mau dibahas juga nggak apa-apa, ya udah berarti udah selesai berarti penjelasannya IPA sama ULPA aja. Terserah kalian mau kayak mana. Ini pun main tunjuk-tunjukan kan, nggak ada yang mau juga menjelaskan. Terserah lah, kan kamu moderatornya Febri. Mau gimana? Ya udah kamu putuskan aja, kalau emang cuma materi Sumatera dan Maluku ini ya udah itu aja berarti udah selesai nih penyampaian materi. Bukalah audiensinya lagi untuk pertanyaan atau tambahan dari audiens yang ada. Kamu aja ngatur tuh gimana Febri? Uy, maju gue.
Omoshiroi. Enggak. Terlalu aku agak dong Pep. Tar. Iya. Rumahku ya. Udah selesai itunya presentasinya. Siapa beli mengke? HP aku rusak, Cok. Bilang, Cok, kok di rumah. Sumpah, HP aku rusak. Nama tes orang. Oh iya. Oke. Sip. Benar KS, tunjukkan KS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahaskan perkembangan Islam di Sulawesi. Pada abad ke-15, Sulawesi telah banyak didatangi oleh para pedagang Muslim yang berasal dari Sumatera, Jawa, dan Malaka. Kerajaan-kerajaan yang ada di Sulawesi dibilang cukup besar dan terkenal seperti Kerajaan Gowatalo.